Surabaya juga. Wajah-wajah keluar. Kita keluar dulu kan? Karena kita 3 jam. Kita akan berangkat lagi menuju ya. Kita akan transit kayak iya transit ya. Langit jingga menyapa kota Surabaya dalam senyap senja. Langit jingga di ujung kota, kereta tua melintas perlahan. Suara klakson riuh tak tergesa, menyisakan kenangan di pelabuhan. Oh senja di Surabaya masih menyimpan cerita lama tentang cinta di bangku taman dan tawa di bawah jendela stasiun Jalan Tinjongan. Mulai berudi lampu temaram menyala. Langkahku terhenti di simpang jalan, teringat wajahmu di antara cahaya. Oh senja di Surabaya, bayangmu masih setia singgah, meski waktu tak bisa kembali, hatiku tertinggal di sana. Kopi hitam dan lagu keroncong mengalun dari warung di pojok. Ah semua seakan menunggu satu kisah yang tak selesai dulu. Kisah kita tak pernah sirna di setiap langkah yang ku lewati. Kau hadir dalam sunyi, senja pun turun perlahan menyelimuti kota kenangan Surabaya. Kau saksi cinta yang diam.
Oke guys, kita sudah keluar dari stasiun Gubeng. Kita akan cari sesuap nasi. Biasa kan orang Sunda itu kan harus makan nasi ya, sebagai BBM-nya goes, BBM-nya tuh. Pengen yang mana? Cilok, Bentor, sok, seberang aja, yuk. Kayaknya nggak ada, ini sekarang muslim semua. Oh, iya. Yeah. Kenapa terjebak di bengkel, guys? Aduh, sana ya stasiun Gubeng. Kita mau cari makan. Kirain ini buka, ternyata dibuka. Pas mau berangkat terjebak hujan. Yeah. Langit jingga menyapa kota Surabaya dalam senyap senja. Langit jingga di ujung kota, kereta tua melintas perlahan. Suara klakson riuh tak tergesa, menyisakan kenangan di pelabuhan. Oh senja di Surabaya masih menyimpan cerita lama tentang cinta di bangku taman dan tawa di bawah jendela stasiun jalan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rauh, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini ya merupakan tahun awal mula tahun-tahun terbaik kita ya. Diawali tahun 2025 dan seterusnya, mudah-mudahan tahun-tahun terbaik, tahun-tahun yang menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Bagi kemarin-kemarin yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan ada lowongan pekerjaan ya. Bagi yang kemarin sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mudah-mudahan tercapai di tahun ini. Marilah kita semua berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan diawali dari tahun ini dan seterusnya menjadi tahun-tahun terbaik kita. Amin. Selain itu, marilah kita berdoa juga kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan, kesejahteraan, ketentraman bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita menjadi negara yang sejahtera, tentram, dan makmur ya, sesuai dengan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu pemirsa. Dan mudah-mudahan saja apa yang diperjuangkan oleh arwah para pahlawan zaman dulu ya terkabul oleh Tuhan Yang Maha Esa, menjadi sebuah bangsa dan negara yang makmur, sejahtera pemirsa. Oleh karena itu, marilah kita berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Bagi saudara yang punya kemampuan ya, keahlian, pergunakanlah kemampuan dan keahlian saudara untuk membangun bangsa dan negara ini, karena kita adalah generasi penerus bangsa pemirsa. Siapa lagi yang meneruskan perjuangan pahlawan zaman dulu? Ya kita ya. Oleh karena itu, marilah kita membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan kita
Yang penting jangan jadi hama pemirsa. Waduh, apalagi yang tidak punya kemampuan jangan jadi hama juga pemirsa ya. Siapapun yang menjadi bangsa Indonesia jangan jadi hama pemirsa ya. Hama di sini adalah hama yang merusak, yang merugikan orang lain, yang meruntuhkan bangsa dan negara, korupsi, apalagi ya, memagar laut. Waduh. Dan juga membangun rumah di tanah orang lain sehingga menjadikan bencana bagi orang lain. Waduh. Dan juga merampas hak orang lain. Kalau kita jadi hama, kita tak jauh beda dengan penjajah pemirsa. Waduh. Oleh karena itu marilah kita menjadi bangsa yang tidak jadi hama, dan kemampuan kita marilah kita pergunakan untuk membangun bangsa dan negara ini. Ya insya Allah kalau semua rakyat Indonesia ya, bangsa Indonesia bahu-membahu membangun dan tidak jadi hama ya, entah itu jadi pejabat, entah itu rakyat biasa, pedagang ya, entah itu pengusaha, entah itu siapapun yang tidak jadi hama ya, insya Allah bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, dan menjadi macan Asia pemirsa. Amin. Selain itu, marilah kita berdoa untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, apalagi ya menjunjung tinggi jasa-jasa pahlawan pemirsa. Karena sejatinya bangsa Palestina ini adalah bangsa pahlawan yang pernah membantu bangsa Indonesia ketika awal-awal kemerdekaan pemirsa. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, bangsa Palestina adalah bangsa pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia pemirsa. Bahkan ketika bangsa kita nggak punya apa-apa ya, waduh, banyak saudagar-saudagar Palestina yang membantu menyumbangkan dana kepada bangsa Indonesia. Memang sudah bahas ya scroll aja lah. Bangsa Palestina ini banyak sekali pahlawan-pahlawan yang secara tidak langsung memperkenalkan bangsa Indonesia ke dunia internasional sebagai negara yang merdeka pemirsa, sekaligus membantu perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa yang besar harus mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Marilah kita berdoa dan bantu bangsa Palestina. Mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka, terbebas dari hama-hama penjajah Israel pemirsa, dan mudah-mudahan bangsa Palestina kembali menjadi bangsa yang tentram, nyaman, dan merdeka ya, terbebas dari hama-hama Israel pemirsa. Amin. Free Palestine, merdeka. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang area-area Surabaya. Waduh le, selamat sore le ya. Mamang sedang ada di kota Surabaya le. Waduh, episode yang ke-91 Mamang sudah sampai di kota hiu dan baya berkelahi le. Waduh, jadi inilah kota yang unik ya, kota yang menurut Mamang melihat logonya aja udah unik ya. Mungkin hanya satu-satunya di Indonesia di mana logo pemerintahan kotanya itu terdapat lambang antara buaya dan hiu yang notabene sedang berkelahi le. Waduh, karena memang legendanya ya buaya dan hiu bertemu, entah bertemu di mana ya, yang penting bertemu ya dan berkelahi. Dan dari perkelahian itulah lahirlah sebuah kota yang dikenal dengan Surabaya pemirsa. Sura artinya hiu ya, baya artinya buaya pemirsa. Ya, hiu dan buaya berkelahi jadilah kota Surabaya. Karena memang ya warga kota Surabaya ini yang dikenal dengan arek-arek Surabaya ini adalah orang-orang yang tangguh ya. Orang-orang yang dulu ketika perang kemerdekaan ditakuti ya oleh sekelas negara besar pemirsa. Waduh, bahkan ketika zaman kerajaan, memang sudah bahas kerajaan Mataram kuno, Mataram Islam pernah menyerang kerajaan Surabaya dan itu berlarut-larut le. Waduh, bahkan menguras kas kerajaan Mataram Islam le. Memang sudah bahas ya di episode yang ke-17 le. Waduh. Nah, kota Surabaya ini
Dikenal juga dengan kota pahlawan le. Waduh, karena memang di sini banyak pahlawan. Karena ada sebuah peristiwa penting yang kita kenal dengan peristiwa 10 November 1945 le. Waduh, di mana peristiwa ini adalah pertempuran terepik ya di antara perang-perang kemerdekaan le. Waduh, banyak korban le. Bahkan negara yang dihadapinya adalah Inggris yang notabene negara besar, pasukannya kuat, bisa menaklukkan Jerman ya, tetapi keok ya di Surabaya le. Waduh, dengan menghadapi orang-orang laskar yang senjatanya seadanya, bahkan bambu runcing le. Ya kalau memang lihat ya, baca literaturnya dan dibandingkan dengan pertempuran di dunia saat ini mirip-mirip Gaza le. Waduh, Gazanya Indonesia le. Jadi bertempur dengan seadanya menghadapi tentara yang kuat le. Waduh, tapi akhirnya tentara kuat pun keok ya. Waduh. Jadi artinya orang-orang Surabaya ini, arek-arek Surabaya ini benar-benar tangguh le. Waduh. Dan oleh karena itu dari pertempuran itu banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang gugur, baik itu yang dikenal maupun tidak dikenal le. Dan menjadi patokan hari nasional Hari Pahlawan le. Waduh, Hari Pahlawan itu patokannya adalah peristiwa 10 November 1945 di kota Surabaya. Oleh karena itu, julukan kota Surabaya adalah kota pahlawan le. Selain itu, kota Surabaya juga dikenal dengan kota mancanegara le, kota internasional le. Karena semua komunitas-komunitas di seluruh Nusantara dan komunitas di seluruh dunia pernah berdatangan dan tinggal di Surabaya. Bahkan sampai hari ini pun membaur le. Waduh, banyak komunitas-komunitas keturunan di sini le. Waduh, salah satu komunitasnya adalah komunitas Armenia dan Yahudi le. Waduh, orang Yahudi juga ada di sini le. Nanti orang Yahudi dari Surabaya menyebar menikah ke berbagai tempat. Bahkan sinagog tertua ada di Surabaya le. Waduh, sinagog tertua di Indonesia. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang tentang Yahudi di Surabaya, Mamang sudah bahas episode kemarin le, yang ke-90. Ya, lihat aja di link deskripsi. Dan Yahudi yang ada di Surabaya ini agak lain le dengan Yahudi yang ada di belahan bumi yang lain, termasuk dari Israel le. Jadi Yahudi yang ada di Surabaya ini lebih ke pro Palestina le. Waduh. Dan Yahudi di Surabaya ini membaur le ya, tidak eksklusif tapi sudah bercampur-campur le. Jadi itulah komunitas Yahudi di Surabaya le. Bagi saudara yang penasaran ya bolehlah tonton channel Mamang yang episode yang ke-90. Bagi yang bikin sumber yang lain boleh cari-cari ya, banyak sumbernya. Dan salah satu keturunan Yahudi yang menjadi idola Mamang ada le. Waduh, siapakah beliau? Yang jelas ada di episode ke-90 le. Waduh, ya, musisi legendaris, idola Mamang sejak kecil le. Yang konon katanya beliau keturunan Yahudi le. Keturunan ya, sudah campur-campur le. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-91 ceritanya Mamang sudah sampai di kota Surabaya. Setelah turun naik kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi ke kota Surabaya, tepatnya stasiun Surabaya Gubeng. Selama perjalanan dengan kereta api Mutiara Timur ya, Mamang banyak pengalaman le. Waduh, bahkan banyak kenalan juga ya. Waduh, ya yang namanya kereta ekonomi plus ya berhadap-hadapan ya, daripada diem ya lebih baik ngobrol pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagaimana keseruan naik kereta api Mutiara Timur ya, Mamang sudah bahas dari episode ke-80 kalau nggak salah ya, atau 70 ya, Mamang lupa. Yang jelas sampai ke 90 kemarin le. Ya tonton aja ya. Nah bagi saudara yang baru nongol di episode ya 91, lebih baik tontonlah episode sebelumnya ya, mulai dari episode 1 le. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi. Jadi kalau saudara langsung ke sini ya, saudara
akan langsung pusing le ya, sepusing saudara naik kapal feri dari Ketapang ke Banyuwangi, Ketapang ke Bali le. Waduh, dari Gilimanuk ke Ketapang dengan ombak yang besar le. Waduh. Atau sepusing ketika tabungan saudara ya diblokir oleh PPATK le. Waduh. Atau sepusing ketika saudara punya lahan yang luas dan banyak ya, tiba-tiba tidak digarap, tiba-tiba diklaim oleh negara le. Waduh. Oleh karena itu daripada pusing-pusing ya, tontonlah episode yang pertama le. Pukul 15.16 waktu Indonesia Barat, Mamang sampai di stasiun Surabaya Gubeng, salah satu stasiun yang menjadi stasiun utama, entah itu ke arah selatan, ke arah Bandung, Jogja ya, dan juga ke arah timur menuju Banyuwangi. Jadi inilah stasiun besar ya, mirip-mirip stasiun Jakarta Kota atau mungkin mirip-mirip dengan stasiun Pasar Senen. Waduh. Atau mungkin stasiun Bandung ya. Memang stasiun Surabaya Gubeng ini stasiun besar. Di Surabaya ada 2 stasiun, yaitu stasiun Surabaya Gubeng dan stasiun Pasar Turi yang menjadi titik awal keberangkatan semua kereta le. Waduh. Nah, di stasiun Surabaya Gubeng ini Mamang disambut dengan hujan yang besar le. Waduh ya. Cuacanya mendung le. Waduh. Memang sampai pukul 15.16 waktu Indonesia Barat ya, ada 2 jam setengah lagi melanjutkan naik kereta api Mutiara Selatan ke stasiun Kota Tasikmalaya. Jadi Mamang akan berangkat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat maghrib ya, dengan kereta api Mutiara Selatan. Oleh karena itu ada waktu 2 jam setengah lagi untuk mencari makan le. Mamang akan pulang ke Kota Tasikmalaya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan kereta api Mutiara Selatan. Nah, Kota Tasikmalaya sendiri ada di Provinsi Jawa Barat le. Ya, Provinsi Haji Udin, provinsi yang ketika video ini tayang ya bulan Agustus 2025, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin ya dalam channelnya. Ya insya Allah mudah-mudahan Pak Deddy menjadi pemimpin Nusantara di kemudian hari. Amin. Jarak antara Surabaya ke Kota Tasikmalaya tinggal selangkah lagi le. Tinggal selangkah naik kereta api Mutiara Selatan. Jarak Kota Tasikmalaya Surabaya Kota Tasikmalaya itu kurang lebih sekitar 800 kilometeran le. Waduh, itu setara dengan antara Israel dengan Siprus le. Ya, bagi orang Israel yang ingin eksodus ya ke tanah perjanjian yang baru di Siprus le. Waduh. Jadi jarak antara Surabaya ke Tasikmalaya itu setara antara Israel ke Siprus le. Nah, ketika turun Mamang langsung keluar area stasiun Surabaya Gubeng mencari warteg. Waduh. Atau minimal warung nasi. Konon katanya warteg dan warung nasi di stasiun sekitaran stasiun Surabaya Gubeng ini ya, itu makanan yang enak-enak dan terjangkau le. Nah, ketika Mamang keluar dari area stasiun, ternyata disambut hujan le. Dari hujan rintik-rintik, hujan besar ya, berhenti lagi, lalu hujan besar lagi le. Waduh. Baru aja keluar disambut hujan le. Jadi Mamang agak berhenti agak lama ya. Akhirnya hujannya reda. Nah, ketika hujan reda Mamang jalan kaki ya, menelusuri area parkiran dan juga sekitaran stasiun Surabaya Gubeng. Siapa tahu ada warteg yang cocok lah untuk makan. Karena berhubung belum makan ya, belum makan siang ya. MBG maaf. Belum makan siang le. Waduh. Namun ketika sedang berjalan mencari tempat warteg atau mungkin rumah makan yang cocok, tiba-tiba turun hujan lagi le. Besar le. Waduh. Bahkan berangin le, setengah badai le. Waduh. Akhirnya Mamang pun berteduh di sebuah tempat yaitu bengkel. Waduh, namun bengkelnya tutup di sini. Dan Mamang terjebak di sebuah bengkel le. Waduh. Untuk berteduh.
dari serangan hujan besar le. Waduh, dan juga bahkan ada guntur-gunturnya juga le. Waduh, ada guntur, hujan besar, hujan lebat ya, berangin ya, bahkan kelihatan bendera umbul-umbul ataupun baligo ataupun pohon-pohon itu bergerak-gerak cepat le. Waduh, karena memang ini bukan sekadar hujan besar biasa tetapi setengah badai le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang terjebak di bangker bengkel depan stasiun Surabaya Gubeng le. Waduh, bengkel ini untungnya tutup le. Terjebak karena diguyur hujan-hujan mortir, hujan-hujan deras le. Waduh, ditambah dengan guntur-guntur kilat dan juga angin yang lumayan yang mirip-mirip ya mungkin setengah badai le. Waduh, karena beberapa baligo ada yang terbang le. Waduh. Padahal ya beberapa blok lagi ada warteg le, namun terhalang oleh tembok. Akhirnya Mamang pun terjebak di bengkel ini, ibaratnya terjebak di sebuah bunker ya ketika ada hujan-hujan hipersonik le. Waduh, hujan-hujan hipersonik atau hujan-hujan mortir le. Waduh, ibaratnya sedang perang le. Terkadang Mamang pun ya harus merunduk ketika ada kilatan cahaya ya atau kilatan halilintar dan juga suara halilintar le. Waduh, ya mirip-mirip mortir yang akan jatuh ya atau menghantam le, atau udara hipersonik Iran menghantam Isriwir le. Waduh, sesekali Mamang merunduk karena ada gelap le, ada halilintar ya, ada kilat. Waduh, merunduk ya, apalagi suara gelegarnya lumayan besar ya. Waduh, kelihatan kaca-kaca sebuah kios ya itu bergetar le. Waduh, ini benar-benar badai di Surabaya le. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau sekarang Mamang sedang diguyur hujan ditambah dengan halilintar dan juga suara gemuruh, waduh, suara guntur-guntur, waduh, dan juga badai, waduh, seolah-olah Mamang ngumpet di bunkernya pemirsa, di bunker bengkel. Waduh, kebetulan di bengkel juga. Dan kebetulan bengkelnya tutup pemirsa. Tapi meskipun tutup ya bengkel ya, Mamang tidak bisa duduk lagi karena kotor pemirsa. Waduh, bengkelnya bekas banyak oli lagi, ditambah hujan lagi. Jadi mau tidak mau Mamang harus berdiri beberapa menit bahkan 1 jam pemirsa untuk menunggu hujan reda pemirsa. Waduh, kalau sekarang Mamang diguyur hujan ini ibaratnya neraka pemirsa. Waduh, neraka karena belum makan ya. Lapar pemirsa. Waduh. Namun 80 tahun yang lalu ya, kalau seandainya Mamang sedang ngumpet seperti ini ngumpet bukan karena hujan pemirsa, tetapi ngumpet dari serangan mortir dan hujan bom pemirsa, hujan pesawat pembom dan juga artileri Inggris pemirsa. Waduh, Mamang merasakan neraka 80 tahun yang lalu pemirsa, merasakan perang pertempuran Surabaya bulan November tahun 1945. Jadi banyak pejuang yang membela tanah air yang ngumpet-ngumpet di bunker-bunker ya dari serangan mortir dan artileri penjajah pemirsa. Waduh. Jadi kalau sekarang Mamang ngumpet dari hujan angin ya, tapi kalau 80 tahun yang lalu kalau Mamang tinggal di sini mungkin ngumpet dari serangan-serangan bom-bom penjajah pemirsa. Diserang hujan aja Mamang seperti neraka ya, kesusahan. Apalagi zaman dulu ya, diserang bombardir mirip-mirip Gaza-nya Indonesia pemirsa. Jadi pada saat itu pertempuran Surabaya ini mirip Gaza pemirsa, dibombardir. Waduh, para pejuang ngumpet dari satu bangunan ke bangunan yang lain ya, dari serangan bom udara, bom artileri sekutu Inggris pemirsa yang ingin menjajah negeri kita. Waduh. Nah, konon katanya pada saat pertempuran Surabaya 10 November 1145 itu adalah pertempuran nerakanya Surabaya le. Yang disebut nerakanya itu bukan bangsa kita, tetapi tentara Inggris Brigade ke-49 yang menghadapi laskar pejuang kita ya, kewalahan, keok ya. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, bagaimana kelamnya, nerakanya Surabaya ketika pertempuran Surabaya yang konon katanya memakan waktu 1 bulan lebih. Mamang akan sedikit cerita ya sambil menunggu hujan reda tentang ganasnya pertempuran Surabaya. Waduh, karena pertempuran Surabaya ini salah satu pertempuran setelah Perang Dunia Kedua bikin Inggris kewalahan. Waduh, dan terganas setelah akhir dari Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, pertempuran yang terganas adalah pertempuran Surabaya. Seganas apakah itu? Mungkin saudara yang tertarik dengan cerita Mamang ya, jangan skip, siapa tahu anak cucu cicit saudara ya. Mamang doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin di negeri ini ya, dan menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Namun bagi saudara yang tidak tertarik ya, skip aja karena kuota internet saudara tak tercover dana hibah ya, apalagi meminta ke Mamang. Karena Mamang pun mencari wifi gratis nih. Apalagi meminta ke buzzer Israel ya, sampai hari ini pun ya, konon katanya uangnya kurang ya. Bahkan ada yang belum dicairkan. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, bagi saudara yang menyaksikan dan menonton sampai tamat di episode ke-91, Mamang akan berdoa mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses, melebihi bos pagar laut. Waduh, melebihi orang yang dapat dana hibah. Waduh. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Amin. Selain itu, Mamang pun berbicara bukan asal-asalan, tetapi sesuai literatur dan sumber yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai pendapat sendiri, boleh komen di kolom komentar ya. Mudah-mudahan pendapat saudara bermanfaat untuk kita semua. Yang penting, komentar saudara ini ya penuh dengan perdamaian, bukan bikin keonaran, apalagi bikin gara-gara. Mamang sebagai admin akan men-skip bila komentarnya itu ya bikin aneh-aneh. Waduh, karena channel ini adalah channel penuh dengan perdamaian, bukan bikin keonaran. Apalagi apabila ada komentar-komentar bergaya Mossad ya, Divide et Impera ya, mengadu domba. Waduh, bikin keonaran ya, Mamang akan skip sebagai admin. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Kebrutalan Pertempuran Surabaya, salah satu episode sejarah yang paling heroik, mencekam dan brutal bagi orang-orang Inggris dan Indonesia pasca Perang Dunia Kedua, ditulis oleh Hendy Joe, terbit 30 Desember 2020. Jadi pertempuran heroik terbesar ya, brutal ya, waduh, terganas setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pertempuran Surabaya. Dalam Perang Dunia Kedua, pasukan kavaleri Inggris dan Amerika Serikat menurunkan M4 Sherman. M4 Sherman ini atau M4 Sherman ini adalah sebuah tank ya, tank legendaris yang bisa mengalahkan tank Tiger-nya milik Sherman pemirsa. M4 Sherman di setiap palagan Perang Dunia Kedua dari Eropa sampai Asia. Waduh, tank berwujud raksasa itu terbukti memang sukses memenangkan berbagai pertempuran, terutama saat pihak sekutu berhadapan dengan Jerman di palagan Afrika dan Eropa. Kegagahan Sherman atau tank Sherman dilukiskan secara ciamik dalam film Fury yang terbit ya tahun 2014. Siapa nih yang sudah nonton film Fury ya? Emang aja belum. Yang dibintangi oleh aktor kawakan Brad Pitt ya. Di film tersebut dikisahkan bagaimana tank Sherman dapat mengatasi Tiger 1 milik Jerman. Tank milik militer Jerman yang disebut-sebut memiliki tingkat kecanggihan yang luar biasa di zamannya bisa dikalahkan dengan tank milik Amerika yang dikenal dengan M4 Sherman.
Namun, tidak selamanya kisah Sherman adalah melulu kisah tentang kejayaan. Di Palagan Surabaya atau pertempuran Surabaya menghadapi laskar-laskar wong arek-arek Surabaya, banyak tank Sherman dan para awaknya justru menjadi babak belur. Waduh, bulan-bulanan dan keok ya para pejuang kita ya, di para pejuang Indonesia. Waduh, bayangkan ya, bambu runcing menghadapi tank Sherman yang jawaranya Perang Dunia Kedua. Secara kertas kan kita harusnya kalah pemirsa, tapi secara nyata ya, ternyata tank 4 Sherman ini keok pemirsa ya, mudah dihancurkan. Waduh, ini mirip-mirip perang Gaza pemirsa. Jadi ke Merkava tank Israelnya yang kuat tangguh di medan perang, keok ya di Gaza dengan pertempuran kota, di mana pejuang Gaza ini hanya mengandalkan senjata seadanya rakitan, bom peledak rakitan, namun ternyata efektif pemirsa. Jadi mirip-mirip seperti Gajah ya di kota Surabaya 80 tahun yang lalu ya, tank-tank Sherman yang saat itu dipergunakan oleh Inggris ya, meskipun lisensinya Amerika tapi dipergunakan oleh Inggris ya. Itu hilir mudik di kota Surabaya menghadapi laskar-laskar pejuang arek-arek Surabaya. Namun nyatanya banyak tank Sherman yang hancur lebur pemirsa dan keok ya, tak bisa berbuat apa-apa. Waduh, dimana para pejuang kita ya menggunakan alat-alat seadanya ya, alat-alat peledak, bom bekas peninggalan Jepang, bahkan rakitan ya, mirip-mirip pejuang Gaza pemirsa. Serangan nekat pasukan bunuh diri pejuang Indonesia yang hanya menggunakan granat di tangan ya, lalu maju ke medan perang menghadapi tank-tank ya. Ketika tank sedang menembak-nembak, pejuang ini bukan kabur tetapi langsung ya menyambut tank tersebut sambil membawa granat tangan. Waduh, dimana ketika sudah dekat, si pejuang itu masuk ke tank pemirsa dan meledakkannya. Waduh, akhirnya tank-tank besar raksasa pun luluh lantak pemirsa ya, hancur lebur pemirsa. Meluluh lantakan tank-tank raksasa milik Inggris, ungkap sejarawan Murkhadi dalam Historia.id. Ketika tank-tank raksasa Inggris itu mendekati sebuah pemukiman, tiba-tiba dari gorong-gorong, dari bunker, dari gedung yang reruntuhan ya, datang seorang pejuang sambil membawa granat atau bahan peledak pemirsa. Lalu dengan orangnya sendiri langsung masuk ke tank, waduh, dan meledakkan tank pemirsa. Jadi inilah yang dikenal dengan pasukan berani matinya arek-arek Surabaya pemirsa. Dengan modal nekatnya arek-arek Surabaya, Inggris pun kewalahan pemirsa, bahkan dibilang keok ya. Dan tank-tank raksasa yang canggih saat itu yang dikenal sudah mengalahkan tank-tank Jerman di Perang Dunia Kedua, tak berarti ketika berada di Surabaya pemirsa. Berdasarkan pernyataan Bapak Muhkardi, seorang sejarawan yang Mamang kutip dari Historia.id, pernyataan Pak Muhkardi tentu saja bukan isapan jempol semata. Menurut Pak Des Alwi, pelaku pertempuran Surabaya, mengisahkan bagaimana mula 10 November 1945 para pelaku bom bunuh diri mulai berkeliaran di seluruh wilayah Palagan. Menjelang tengah malam, mereka yang terdiri dari anak-anak muda fanatik dan hanya bersenjatakan granat melakukan penyergapan massa terhadap tank-tank raksasa Inggris yang mulai keluar dari sarangnya. Mereka ramai-ramai menaiki tank-tank tersebut, membuka kanopinya dan bilang assalamualaikum. Waduh, membuka kanopinya ya, lalu dan langsung menerjunkan diri masuk ke dalam tank. Nah, setelah di dalam, si pejuang ini meledakkan diri ya, hingga meledakkan seluruh isinya, termasuk dirinya sendiri, ungkap Pak Des Alwi, seorang sejarawan, dalam pertempuran Surabaya November 1945. Pak Des Alwi ini menceritakan tentang pertempuran Surabaya dalam bukunya yang berjudul Pertempuran Surabaya November 1945. Sementara itu, guna membungkam artileri para pejuang Indonesia yang terus menyala, para serdadu Inggris membakar sekaligus membombardir sejumlah perkampungan penduduk yang padat seperti terjadi di Pengapon, Pasar Turi, Kapasan, Samut,
Jagalan, Paneleh, Pasar Kembang, Tamarin, Laan, Pasar Besar, Kebalan, dan beberapa kampung lainnya. Nah, ternyata para pejuang juga menggunakan artileri peninggalan Jepang, pemirsa. Waduh. Pejuang kita pun membentuk sebuah awak artileri dalam pertempuran 10 November. Di antara artileri yang dipergunakan oleh para pejuang, diantaranya adalah howitzer, lalu penangkis udara, lalu tembakan meriam, granat pelontar, mortir, ya, bahkan yang dikenal dengan RPG buatan Jepang, pemirsa. Nah, ternyata senjata-senjata artileri ini peninggalan Jepang, pemirsa. Ketika Jepang menyerah kalah, banyak para pemuda kita yang membongkar gudang senjata Jepang, pemirsa. Nah, ketika pertempuran Surabaya, pasukan artileri ini yang membentuk sendiri kelompok-kelompok sendiri, pemirsa, dengan kemampuan tembakan yang sesuai dengan pengalamannya. Ya, terkadang tembakannya akurat, bahkan tidak akurat, pemirsa, bahkan meledak sendiri, pemirsa. Waduh. Nah, tembakan yang tidak akurat inilah ya ternyata bikin takut Inggris, pemirsa, karena sejatinya ketika akan menembak wilayah kedudukan Inggris yang di satu tempat, tiba-tiba menembak melenceng ke daerah Inggris yang lainnya, pemirsa. Waduh. Jadi seolah-olah seperti tembakan hujan yang tidak beraturan, pemirsa. Nah, pertempuran Surabaya benar-benar ganas sekali, pemirsa, baik kedua belah pihak, ya, baik dari Inggris maupun dari para pejuang. Sama-sama bertempur, apalagi pejuang kita dengan bertempur seadanya dengan pengalaman yang minim, pemirsa. Ketika menembak pun terkadang menembak temannya sendiri, bahkan ketika menembak pun ya tembakannya itu meledak sendiri atau tidak akurat, pemirsa. Waduh. Orang Inggris bilang ya, orang India yang saat itu menjadi tentara Inggris mengelukiskan bahwa para sniper, para penangkis udara, para mortir, tentara pejuang Republik Indonesia itu menembak seperti anak kecil, pemirsa. Menembak anak kecil yang seenaknya ya, yang tidak beraturan, pemirsa, bahkan mencelakai dirinya sendiri. Waduh. Tapi meskipun demikian, itulah semangat pejuang kita untuk membela tanah air, pemirsa. Ratusan jasad yang terdiri dari manusia dan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kucing, ayam, dan anjing bergelimpangan tanpa nyawa di jalanan. Waduh. Jadi selain jasad para pahlawan, pejuang, dan mungkin rakyat sipil dan tentara Inggris ya, ternyata banyak sekali hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan liar yang terkena juga, pemirsa. Hal ini berdasarkan kisah veteran pertempuran Surabaya yang mengutip dari Letnan Kolonel Purnawirawan Mukayat pada laman historia.id. Praktis, gang-gang di perkampungan itu musnah. Penduduknya yang masih hidup kocar-kacir sambil berusaha menyelamatkan nyawa mereka tanpa bisa membawa harta secuil apapun. Saksi lainnya, Suharyo Patmodiwiryo alias Haryo Kecik, yang mengutip dari historia.id, mengenang bagaimana saat dia dan pasukannya menghindari tembakan-tembakan artileri Inggris di jalan menuju bioskop Flora. Dia berpapasan dengan dua perempuan dan seorang lelaki tua. Semula saya kira pria itu menggendong bayi. Ternyata dipegang adalah ususnya yang keluar dari perut. Ya, usus bawah maksudnya ya. Tit. Melihat pemandangan itu, salah seorang pejuang yang mengikuti saya muntah. Waduh, tenang Haryo Kecik. Dalam autobiografinya, Memoir Haryo Kecik, autobiografi seorang mahasiswa prajurit. Selain duel artileri, tidak jarang terjadi perkelahian brutal 1 lawan 1 di tengah gang antara tentara India Gurkha ya dengan pejuang Republik Indonesia. Dan yang paling unik, ketika bertempur lawan satu ya tanpa menggunakan senjata alias berkelahi, tiba-tiba terdengar adzan, pemirsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan duhur. Apa yang terjadi? Ternyata tentara Gurkha ini juga muslim, pemirsa, karena sejatinya tentara Inggris yang ada di Surabaya ini kebanyakan adalah tentara India
ya, yang saat itu India masih di koloni Inggris. Banyak orang-orang India yang menjadi tentara Inggris. Di antara tentara India ada juga yang Muslim pemirsa. Dan yang paling unik ketika adzan terdengar ya, pertempuran berhenti pemirsa. Adzan beres, bertempur lagi pemirsa. Waduh. Menurut Pak Haryo Kecik, selain duel artileri tidak jarang terjadi perkelahian brutal satu lawan satu di tengah gang, jalanan, dan bahkan di balik keruntuhan bangunan. Haryo ingat beberapa hari sebelum meletus peristiwa 10 November 1145, dia pernah tak berdaya mencegah gerombolan massa mengambil puluhan serdadu Inggris yang menyerah dari tangan pasukannya. Secara brutal, seluruh prajurit Inggris itu disembelih dan dipenggal di atas sebuah jembatan tua. Waduh. Seorang yang berbadan kecil maju ke arah saya dan dengan wajah merah dan suara serak meminta agar saya meminjamkan sebuah pedang. Tampak senyuman sadis pada wajahnya. Ya, tak ada senyuman sadis pemirsa. Tangannya memegang pedang. Ya, akhirnya pedang pun dipergunakan untuk mengeksekusi prajurit Inggris yang menyerah. Akhirnya pedang itu berlumuran darah. Pedang itu bengkok. Mungkin karena kualitas bajanya yang rendah dan tidak tahan untuk memotong tulang musuh pemirsa. Waduh, saking banyaknya ditebas ke para penjajah ya, untuk mengeksekusi tawanan penjajah, pedang yang dipinjam oleh temannya Pak Haryanto itu bengkok pemirsa. Waduh. Tutur Pak Haryo Kecik yang memang kutip dari buku autobiografi Haryo Kecik. Menurut Pak Des Alwi, sejarawan yang memang kutip dari Historia, juga masih ingat bagaimana sekumpulan serdadu Inggris yang mungkin beragama Islam terkepung oleh para pejuang Indonesia. Secara histeris ya dan panik, mereka yang tertangkap itu berteriak Allahu Akbar. Namun massa yang marah dan mengira mereka sedang meneriaki takbir hanya untuk mencari selamat alias mengejek pemirsa. Ya, karena kebanyakan orang Surabaya pun ya belum sepenuhnya mengenal tentara India Inggris ini, ada yang Muslim, ada yang tidak pemirsa. Dikiranya meledek pemirsa atau dikiranya ingin selamat. Akhirnya tak lagi peduli, semua terbantai hanya dalam sekejap. Waduh. Pertempuran Surabaya memang merupakan salah satu episode paling heroik, mencekam sekaligus brutal dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Akibatnya, Inggris bersikeras untuk tetap setia kepada perjanjian Potsdam. Di ujung Desember 1145, mereka harus kehilangan sekitar 1.500 serdadunya, termasuk di dalamnya 2 perwira terkemuka yang berpangkat brigadir. Salah satunya adalah Brigadir AWS Malabi pemirsa. Jumlah orang Indonesia yang gugur dalam peristiwa itu sendiri yang tercatat nih ya, sekitar 16.000 jiwa. Mungkin ada sebagian yang hilang atau tidak tercatat, atau ada jasadnya ya tanpa nama. Waduh, yang hilang, yang tak tercatat ya mungkin lebih dari 16.000 dan diperkirakan sekitar 20.000 atau mungkin 50.000 jiwa pemirsa. Dilansir dari laman Historia juga dengan judul artikel Akhir Pertempuran Surabaya. Setelah 23 hari, tentara Inggris baru bisa keluar dari neraka di timur Jawa. Waduh. Ditulis oleh Henry Joe. Terbit 3 Desember 2017. Senin 3 Desember 1145. Ya, 1 bulan kemudian nih, langit Surabaya masih berwarna kelabu karena asap gedung-gedung terbakar. Bau mesiu tercium menyengat. Di tengah kota yang porak-poranda, pasukan infanteri Inggris bergerak perlahan dari satu petak ke petak lainnya. Ya, dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan dari satu rumah ke rumah lainnya pemirsa. Bahkan dalam satu rumah kan ada ruang tamu dan WC pemirsa. Waduh. Ya, sekelompok tentara Inggris dari satu rumah ruang tamu ya ke WC atau ke dapur pemirsa, secara perlahan-lahan karena takut ada jebakan atau serangan yang mendadak dari para pejuang pemirsa. Bau mesiu tercium menyengat di tengah kota yang porak-poranda. Pasukan infanteri Inggris bergerak perlahan
Mereka menduduki tempat-tempat strategis sejengkal demi sejengkal, dengan langit Surabaya masih berwarna kelabu karena asap gedung-gedung terbakar. Pasukan Indonesia hanya bisa diusir dari Surabaya setelah pengeboman artileri dan penembakan meriam dari kapal perang secara besar-besaran, ungkap Mayor R.B. Houston dari Batalion Gurkha Rifles. Ya, ini orang batalion India ya, India Inggris ke-10 ya, dalam catatannya yang memang kutip juga dari historia.id. Kendati kekuatan tempur para pejuang Indonesia sudah mundur ke wilayah-wilayah sekitar Surabaya, namun kondisi keamanan di kota tersebut belum sepenuhnya pulih. Menurut Mukayat, para sejarawan, para penembak runduk atau sniper masih menempati gedung-gedung tersembunyi dan kerap mengganggu pergerakan pasukan Inggris saat memasuki area kota atau area tempat. Atau blok-blok perumahan, pemirsa. Banyak serdadu Inggris yang mati karena tembakan para sniper, ujar eks-veteran pertempuran Surabaya tersebut. Penyelundupan para pejuang ke Surabaya pun masih berlangsung secara diam-diam. Bahkan setiap hari minimal ada 10 truk ya hilir mudik keluar masuk ke kota Surabaya. Ketika masuk ke Surabaya banyak membawa para pemuda-pemuda membawa bambu runcing dan senjata seadanya. Lalu pulang lagi dengan keadaan kosong dan besoknya kembali lagi membawa sekelompok pemuda. Terus ya, mirip-mirip estafet, pemirsa. Bahkan dalam catatan Inggris setiap harinya ketika menembak para pejuang ya, setiap harinya hampir 100 orang, pemirsa. Tapi 100 orang ini tak habis-habis ya, seolah-olah bangsa Indonesia itu turun semua di Surabaya, pemirsa. Waduh. Dan ada sekelompok tentara Inggris yang terus-menerus menembaki ya hingga mati para pejuang kita. Sampai peluru Inggris itu habis, pasukan para pejuang Indonesia tak habis-habisnya datang kembali. Sampai akhirnya sekelompok tentara Inggris pun terkepung, tertawan dan dieksekusi. Waduh. Penyelundupan para pejuang ke Surabaya masih berlangsung secara diam-diam dan terus-menerus, pemirsa. Mereka yang sebagian besar berasal dari kesatuan-kesatuan PRI, yaitu Pemuda Republik Indonesia. Itu menjalankan aksi-aksi gerilya kota secara sendiri dan nyaris tanpa koordinasi dengan pasukan Indonesia lainnya. Nah, inilah keunikannya ya pejuang kita. Saat pertempuran Surabaya, sekelompok pejuang itu berdiri sendiri ya, mengomentari sendiri ya. Bahkan tak ada koordinasi. Waduh, jadi artinya mirip dengan serangan spontan lah ya, spontan yang tidak terkoordinasi, pemirsa. Mereka bangga merasa dapat mempermainkan pasukan Inggris yang dari segi keperkasaannya jauh lebih menonjol. Menurut Pak Des Alwi dalam bukunya Pertempuran Surabaya November 1945. Militer Inggris sendiri sudah menghentikan sama sekali aksi bombardir dan penembakan artileri sejak hari Minggu 2 Desember 1145. Menurut Frans Falmos dalam Surabaya 1145, Sakral Tanahku ya, sekitar 15.000 orang Indonesia meninggal akibat aksi militer tentara Inggris tersebut. Dari pihak Inggris sendiri diperkirakan sekitar 1.200 prajurit gugur, termasuk 2 jenderal, dan ratusan lainnya hilang atau melakukan aksi pembelotan ke kubu lawan. Nah, yang unik dari pembelotan ini, pemirsa, ketika terjadi pertempuran dari sekelompok tentara Inggris dengan pejuang Indonesia, tiba-tiba terdengar kata Allahu Akbar ya ketika laskar kita menyerang Inggris. Begitu juga dari tentara Inggris yang kebetulan sekelompok tentara Inggris ini berasal dari daerah Punjab atau daerah-daerah Muslim di India ya. Karena kebanyakan tentara Inggris dari Indianya India Muslim ya. Ketika akan menyerang para laskar Indonesia dengan kata Allahu Akbar. Dari kata Allahu Akbar inilah akhirnya mereka berhenti, pemirsa. Waduh. Karena dalam sejatinya sesama muslim itu saudara, pemirsa. Waduh. Apa yang terjadi?
Akhirnya para prajurit Inggris itu yang notabene orang India Muslim ya akhirnya menyerah dan membelot ke para laskar tentara Republik Indonesia pemirsa. Waduh, para pejuang Indonesia. Bahkan gilanya ya, tentara prajurit Republik Indonesia ini ya, laskar-laskar prajurit Indonesia ini yang notabene banyak santri ya, itu meneriaki tentara-tentara Inggris yang kebetulan beragama Muslim ya, dengan slogan bahwa sesama Muslim adalah saudara pemirsa. Waduh, bahkan melantunkan doa-doa, bahkan takbir-takbir, tasbih pemirsa. Waduh. Akhirnya apa? Tentara Muslim India yang saat itu sedang menjadi bertugas bertempur menghadapi tentara santri laskar-laskar pejuang berhenti total pemirsa dan menyerah dan pada akhirnya membelot kepada pejuang Republik Indonesia. Diperkirakan sekitar lebih dari 5.000 prajurit India Muslim membelot ke pejuang Republik Indonesia, bahkan membelot balik menyerang tentara Inggris. Waduh. Dalam catatan Inggris sendiri, pertempuran Surabaya disebut sebagai pengalaman tempur terberat. Ingat ya, terberat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Waduh. Dalam surat kabar New York Times edisi 15 November 1945, para serdadu Inggris menjulukinya The Battle of Surabaya, pemirsa. Pertempuran Surabaya sebagai inferno-nya atau neraka di timur Jawa. Falmos menyatakan keterlibatan Inggris di Indonesia pasca menyerahnya Jepang merupakan suatu kecelakaan. Itu terjadi selain adanya sikap meremehkan pihak Inggris terhadap daya juang orang-orang Indonesia, termasuk arek-arek Surabaya, pemirsa. Juga karena kecerobohan pihak intelijen Belanda yang memberikan informasi keliru sekitar situasi Indonesia pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ketika Inggris akan mendarat di Indonesia, Inggris pun memperkerjakan intelijen-intelijen Belanda atau keturunan Belanda atau orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, pemirsa. Nah, ternyata intelijen Belanda ini keliru terhadap daya juangnya para laskar pejuang Republik Indonesia, bahwa intelijen Belanda menyatakan bahwa orang pejuang-pejuang Republik itu ya pejuang-pejuang yang akan takut ketika tentara Inggris datang atau tembakan Inggris, pemirsa. Akhirnya Inggris pun dengan percaya diri mendaratkan pasukannya di Indonesia, termasuk di Surabaya. Ternyata ketika mendarat di Surabaya, ternyata terjadilah gesekan-gesekan yang akhirnya menjadi pertempuran hebat, pemirsa. Dimana sejatinya pasukan Inggris tidak siap dalam menghadapi laskar-laskar pejuang Indonesia dengan daya juang yang luar biasa, pemirsa. Oleh karena itu, orang Inggris Birang yang ditulis oleh Falmos, Mr. Falmos, menyatakan ya Inggris yang datang ke Indonesia pasca Perang Dunia Kedua untuk menerima penyerahan dari Jepang adalah kecelakaan yang luar biasa, pemirsa. Waduh, kecelakaan yang menyebabkan militer Inggris ya terpuruk, pemirsa, ya tercoreng ya di Surabaya. Waduh. Heroisme pertempuran Surabaya berpengaruh besar kepada daerah-daerah lainnya di Indonesia. Diawali dari pertempuran Surabaya, nanti akan merembet pertempuran-pertempuran heroik lainnya di berbagai daerah. Di antaranya ada yang dari Medan ya, Medan area, dari Bandung yang dikenal dengan Bandung Lautan Api, ya, lalu dari Ambarawa, lalu merembet ke daerah-daerah lainnya, pemirsa. Di mana semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan tanah airnya terpacu dengan semangatnya arek-arek Surabaya dalam bertempur menghadapi para penjajah. Di lain sisi, beberapa titik wilayah Jawa lainnya dan wilayah Nusantara lainnya, tentara Inggris harus menghadapi perlawanan-perlawanan yang tak kalah sengit selain dari Surabaya, pemirsa. Waduh, jadi Inggris pun terkena cipratan, pemirsa. Dalam bukunya karya Letnan Kolonel A.Z.F. Dalton tahun 1942-1947, Letnan Kolonel Dalton ini adalah veteran Inggris yang ada di Surabaya, pemirsa.
Dilukiskan bagaimana tentara Inggris yang sejatinya sudah lelah berperang dalam Perang Dunia Kedua harus bekerja keras kembali menghadapi orang-orang Indonesia di pertempuran Surabaya. Bahkan harus bekerja keras lagi ya menghadapi pertempuran-pertempuran lain di wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti di Semarang, Ambarawa, Batavia, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Ciranjang, dan Bandung, serta beberapa tempat di wilayah Sumatera. Kami seolah harus memasuki sebuah gudang mesiu ya, memasuki rumah hantu. Kalau rumah hantu hanya takut ya, tapi sebuah gudang mesiu ya, di mana gudang mesiu ini ketika sudah masuk rawan meledak pemirsa, bahkan terjadi kecelakaan. Waduh, kami seolah-olah harus memasuki sebuah gudang mesiu yang siap meledak, ujar Mr. Dalton. Pihak Inggris mulai mencari jalan keluar pemirsa karena lelah berperang menghadapi Indonesia. Waduh, Inggris pun keok ya secara keseluruhan. Inggris lelah dalam perang. Nah, awal mulanya Inggris lelah dalam peperangan ya ketika pertempuran Surabaya pemirsa. Sebelum pertempuran Surabaya, sebelum Perang Dunia Kedua, Inggris itu gagah-gagahan pemirsa. Waduh, banyak koloninya, banyak tempat jajahannya di berbagai wilayah. Tetapi setelah pertempuran Surabaya dan Perang Dunia Kedua ya, dan pertempuran lain di Indonesia, Inggris kelelahan pemirsa. Dari situlah Inggris tidak pernah lagi ikut perang besar pemirsa. Waduh. Ya mungkin nanti perang berikutnya adalah Perang Malvinas ya tahun 1182. Insya Allah Mama akan bahas ya. Sebelum itu Inggris ya seolah-olah menghindar dari ancaman perang pemirsa. Tidak gagah-gagahan lagi. Dan peran itu diambil alih oleh Amerika Serikat. Waduh. Pihak Inggris mulai mencari jalan keluar ya untuk menyelesaikan masalah di Surabaya. Pihak Inggris mulai mencari jalan keluar. Pada 15 November 1946, Lord Kiron, komisioner istimewa di Asia Tenggara yang menjabat dari tahun 1146 sampai 1148, yang pernah ditugaskan secara khusus oleh pemerintah Inggris menyelesaikan persoalan-persoalan Inggris di Indonesia. Menulis di buku hariannya bahwa membiarkan tentara Inggris bercokol lebih lama di Indonesia adalah suatu tindakan bunuh diri pemirsa, bahkan bisa menghancurkan reputasi Inggris pemirsa. Waduh. Jalan bijak yang harus kita ambil adalah meninggalkan tempat itu secepat mungkin, tulis Kiron seperti dikutip Falmos. Akhirnya setelah bertempur sana sini, diadakanlah perundingan yang kita kenal dengan perundingan Linggarjati antara Inggris, Belanda, dan Republik Indonesia. Setelah perundingan Linggarjati, wilayah Indonesia terbagi dua. Yang pertama wilayah Republik Indonesia, yang kedua adalah wilayah penduduk yang diduduki oleh Belanda pemirsa. Ya, wilayah Indonesia saat itu diakuinya hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura pemirsa. Sisanya pendudukan Belanda. Nah, setelah itu Inggris hengkang dari Indonesia pemirsa. Jadi seolah-olah Inggris ini ingin cepat-cepat hengkang dari Indonesia, karena memang saat itu Indonesia dipandang oleh Inggris adalah sebuah neraka pemirsa, neraka yang bisa menjatuhkan negara besar sekelas Inggris. Waduh. Jika seandainya Inggris tidak hengkang dari Indonesia dan pertempuran di daerah terus menerus, bisa jadi ya, negara Inggris yang gagah, superpower, negara yang punya banyak jajahannya di berbagai tempat, itu akan runtuh pemirsa, gara-gara ikut adil dalam perang kemerdekaan di Indonesia. Kalau sekarang Mamang ya menunggu hujan besar untuk reda dengan berada di bunker-bunker bengkel-bengkel yang tutup pemirsa ya, untuk terhindar dari hujan dan juga halilintar. Mungkin 80 tahun yang lalu ya di daerah sini itu dihujani oleh mortir dan juga meriam-meriam pemirsa, dan juga mungkin pengoboman dari udara. Waduh.
bahari. Mending bisa makan guys. Kurang stasiun Gubeng juga baik.